Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sharing session kali ini kita akan bahas tentang laporan studi kasus. Nah, apa sih laporan studi kasus ini? Nah, pada laporan studi kasus ini merupakan salah satu ujian tertulis pada PPG Prajabatan. Nah, apa sih yang dinilai? Hal yang dinilai itu adalah bagaimana mahasiswa dapat merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas, mendeskripsikan masalah yang dihadapi selama praktik pembelajaran selama 2 semester. Nah, apa saja sih cakupan studi kasus itu? Jadi ada dua ya. Yang pertama itu bagaimana kita merancang pembelajaran. Yang kedua melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal merancang pembelajaran ini, bagaimana kita bisa membuat perancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan mematukan materi ajar. Sedangkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran, di mana kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketentuan laporan studi kasus. Yang pertama itu kasus harus berdasarkan pengalaman sendiri yang ditemukan selama PPL. Yang kedua, dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4 menggunakan huruf Times Roman. Simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal filenya itu 1 MB. Kemudian nanti dokumen PDF itu disimpan di Google Drive belajar ID masing-masing mahasiswa. Nah, apa saja sih bagian dari laporan studi kasus itu? Secara umum ada 4 isi dari laporan studi kasus itu. Yang pertama, deskripsi studi kasus. Jadi kita mendeskripsikan kasus kita, maksimal katanya itu adalah 100 sampai 150 kata. Kemudian melakukan analisis situasi dengan maksimal 200 sampai 250 kata, alternatif solusi sebanyak 250 sampai 300 kata. Kemudian melakukan evaluasi dengan 100 sampai 150 kata. Nah, terus apa sih isi deskripsi studi kasus itu? Pada bagian ini, mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan metode dan hasil evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar. Nah, pada bagian ini juga kita susun berdasarkan 2 pertanyaan. Yang pertama, kita sebutkan topik kasus yang akan diuraikan. Yang kedua, mengapa sih topik tersebut penting bagi kita? Jadi di situ maksimalnya 100 sampai 150 kata. Salah satu contoh kasus yang bisa kita angkat yaitu rendahnya partisipasi atau kolaborasi peserta didik. Nah, pada studi kasus yang saya tulis ini, saya menjelaskan kira-kira mengapa sih topik ini penting. Nah, saya jelaskan bahwa di sini kita tuh perlu kemampuan berkolaborasi karena memiliki peran penting untuk dikembangkan, dan ini adalah salah satu kemampuan yang diperlukan pada abad 21. Jadi pada bagian pertama deskripsi kasus itu perlu kita menjelaskan topik yang kita ambil, kemudian kita menjelaskan alasan penting kenapa sih topik itu harus kita angkat. Seperti itu. Selain 2 contoh kasus ini, kita bisa juga mengangkat hasil belajar atau kasus-kasus yang lain. Bisa juga kita menangani masalah siswa-siswa yang bermasalah. Jadi seperti itu. Tidak perlu ini juga kasus yang kita angkat tidak mesti yang berkaitan dengan PTK. Yang penting kasus tersebut sudah pernah kita alami dan kita jelaskan dalam laporan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas di bagian yang kedua. Bagian kedua ini berkaitan dengan analisis situasi. Nah, apa sih itu analisis situasi? Pada bagian ini tuh kita melakukan analisis yang terjadi pada saat pembuatan rancangan dan evaluasi pembelajaran. Ada 4 pertanyaan
yang berkaitan dengan analisis situasi yang perlu kita bahas dalam bagian ini. Yang pertama, kita menjelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan. Kemudian kita jelaskan kita perannya dalam merancang dan evaluasi itu sebagai apa. Pihak apa, siapa saja yang terlibat, kita jelaskan. Kemudian kita juga jelaskan tantangan dan hambatan yang kita hadapi saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Jadi pada bagian ini kita menjelaskan semua situasinya, peran kita, dan siapa saja yang terlibat. Contohnya seperti yang saya tulis di sini, saya pertama pada paragraf pertama itu menjelaskan situasi yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian paragraf kedua saya terangkan peran saya dalam kasus tersebut. Jadi peran saya itu yang pertama, saya tentunya sebagai observer yang akan melakukan profiling terhadap peserta didik saya. Kemudian saya menjelaskan pihak-pihak yang terlibat itu bisa saja guru pamong, wali kelas, dan peserta didik itu sendiri. Kemudian saya menjelaskan apa-apa tantangan yang sudah saya lewati. Jadi pada bagian itu perlu adanya kita menjelaskan semuanya secara rinci tentang peran-peran kita, seperti itu. Setelah kita bahas analisis situasi, maka kita akan masuk ke alternatif solusi. Pada bagian alternatif solusi ini, kita memberikan alternatif solusi berupa tindakan-tindakan yang telah kita lakukan dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, pada bagian ini kita bisa susun berdasarkan pertanyaan yang pertama. Langkah nyata apa yang telah kita lakukan dalam menghadapi tantangan, terutama dalam merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi. Yang kedua, kita jelaskan sumber daya atau materi apa sih yang sudah kita gunakan dalam menjawab tantangan yang kita hadapi tersebut. Itu termasuk solusi alternatif. Nah, contohnya itu seperti pada slide ini. Pada slide kita bisa lihat bahwa contoh alternatif solusi yang saya tawarkan. Jadi yang pada paragraf pertama saya jelaskan dulu apa sih langkah yang sudah saya lakukan untuk memecahkan kasus tersebut. Solusi apa sih yang sudah saya lakukan dan apa saja sih sumber belajar yang mendukung atau media belajar yang mendukung sehingga kita bisa menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap proses pembelajaran pada karakteristik peserta didik, seperti itu. Bagian terakhir dari laporan studi kasus ini adalah evaluasi. Nah, pada bagian ini kita mahasiswa itu diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Nah, tadi di bagian alternatif solusi kita sudah memberikan solusi langkah nyata yang telah kita lakukan. Nah, pada bagian ini nantinya kita menjelaskan apakah langkah nyata yang kita berikan itu sudah memberikan dampak positif terhadap peserta didik ataupun sekolah tempat kita PPL. Contohnya pada evaluasi ini saya menuliskan bahwa penerapan yang sudah saya lakukan sangat memberikan dampak positif, yaitu dari rendahnya tadi kolaborasi bisa meningkatkan kolaborasi peserta didik, kemudian bisa meningkatkan partisipasi dari peserta didik itu sendiri. Jadi itulah sharing session kita kali ini yang berkaitan dengan laporan studi kasus. Mungkin itu yang saya bagikan sebagai pengalaman saya sendiri yang sudah saya lewati pada UKPPG yang berkaitan dengan laporan studi kasus. Semoga tugas ini akan membantu teman-teman dalam menyusun laporan studi kasus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.